Tetap fashion stylist sih kak. Tetap. Tetap fashion stylist, cuma I enjoy acting. Kalau nangis mah gampang kak. Oh bisa. Bisa kalau nangis doang. Oh, Tapi gitu. kalau misalkan aku disuruh kayak romantic scene gitu mungkin agak susah kali ya. Lagi nggak ada pacar, lagi nggak ada cinta sama cowok. Jadi bener-bener aku cintanya sama teman-teman dan keluarga aja. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang teman lama, seorang fashion stylist yang aku sangat very proud pastinya karena dari awal kita kenal, kita sama-sama struggling dan sekarang sudah menjadi salah satu fashion stylist yang sangat diminati oleh para selebriti. Siapakah dia? Refashion. Hai Kak, Hai. Finally you are in my table. It's a pleasure, it's an honor bisa gabung di sini di episode keberapa yang udah berjuta-juta episode. Berjuta belum. Banyak banget. Thank you Kak udah ngundang aku kesini ya. Thank you juga karena emang kita as I told you Ngobrol-ngobrol tadi santai kita ya. lagi explore ke berbagai divisi of entertainment, nggak Iya, cuman selebriti tapi people behind celebrity yang membantu celebrity looks good, looks beautiful ya kan. Salah satunya adalah pastinya Reva gitu kan. Oke, kita mau ngobrol nih. Awal karir kamu pertama menjadi fashion stylist tahun berapa? Awal karir dulu tuh aku sebenarnya 2010 tuh udah kerja di majalah as a fashion editor dulu banget. Tapi dulu tuh nulis. Oke. Kan namanya writer kan, jadi fashion writer, fashion editor, nulis gitu. Keluar, aku ketemu lah ada satu sahabat aku, Kimi Jayanti. Aku lama tuh Kak bantuin dia sama Kimi kan, Iya, kakak dulu betul. tahu banget, lama banget kayak aku ngurusin stylenya, aku juga ngurusin all the schedule, pokoknya aku tuh dulu sama Kimi tuh udah ini banget ya. Akhirnya aku kenal lah orang-orang fashion tuh di situ. Kayak aku kenal supermodel, aku kenal orang-orang di belakang itu, makeup artist. Pokoknya all the people in this industry aku kenal tuh gara-gara aku sering sama Kimi zaman dulu. Terus after that Kimi akhirnya juga udah istirahat mau berkeluarga, aku keluar lah jadinya freelance. Mungkin 2016 kali aku. Nah, oke. freelance. Awalnya secara kamu sekolah ada berhubungan dengan fashion nggak? Enggak, aku sekolahnya public relation. Lebih ke PR. Oke. And then apa yang membuat kamu tertarik untuk menjadi fashion stylist? Di awal itu kan zaman dulu kan kalau kita ngomong tidak banyak ya. Tidak banyak. Dan tidak menjadi tren. Yes. Bahwa sekarang kan setiap talent, setiap artis mau ada event mencari fashion stylist. Yes. Kalau dulu kan kayaknya nggak begitu kan. Mereka mengurus diri sendirilah Dulu kasarnya kontak kan. desainer langsung Ya, kalau kontak dulu. desainer langsung atau ngurus diri sendiri Ngurus aja diri gitu. sendiri aja. Kalau sekarang kan mereka enak banget nih, termasuk saya Benar. sebagai manajer artis, enak banget butuh sesuatu telepon fashion stylist Sering gitu kontak kan. aku, Kak Nah, Sancha. gimana caranya awalnya tuh gimana sih kamu bisa gue suka nih ngedandanin A, B, C. Awalnya tuh emang dulu tuh dari SMP tuh udah tertarik sama fashion. Fashion. Kak. Mix and match segala macam itu aku tertarik. Aku sering banget nonton fashion show di YouTube zaman dulu. Terus aku juga sering diundang juga kan waktu kerja di majalah, aku juga sering diundang fashion show. Jadinya tuh kesini tuh kayak seru kali kayaknya buat jadi tuh dulu tuh di majalah tuh emang udah ada namanya fashion editor tuh udah Ya, ada udah sebelum ada, betul, celebrity sebelum. fashion stylist. Betul. Mungkin celebrity fashion stylist tuh baru-baru tuh 2011 tuh udah baru bermunculan tuh. Iya. Private Tapi celebrity boom-boomnya fashion tuh kan stylist. baru 2-3 tahun ini kali ya. Iya, boom-boomnya Iya. tuh baru-baru ini gitu. Dulu tuh aku inget banget penyanyi-penyanyi aja tuh Iya, yang pakai Kak betul. untuk konser. Untuk konser. Udah akhirnya aku terjun, klien-klien pertama aku tuh dulu siapa ya? Iya Kak Mami Sofi, Kak Ririn Iya, dulu yang iya, karena awal teman-teman ya. dulu ya. Temen-temen dulu stylingin, udah lama-lama jadi banyak deh yang di styling. Nah, kalau dari fashion sendiri, kiblatnya kamu tuh kemana? Kalau aku tuh Hollywood banget Kak kiblatnya, jadi emang bener-bener yang kayak seksi, kakak tau lah ya. Iya. Warna aku kan lebih yang ke seksi, warna juga monochrome, nggak terlalu neko-neko, banyak accessories. Aku tuh simple dan seksi gitu aja sebenarnya, elegan. Oke, nah di awal kamu pertama menjadi fashion stylist kan kamu harus approach definitely designer. Iya. Itu kan butuh effort,
butuh kepercayaan. Iya. Cerita dong struggle-nya gimana sih? Karena kan gak segampang itu deh kamu datang minjem mereka mau ngasih. Belum tentu kan? Iya. Yang tadi aku bilang, aku tuh emang kenal banyak juga desainer. Jadi emang Karena awalnya dari temen. majalah. Dari majalah. Dari majalah tersebut terus ya. kenal temen-temen gitu. Jadi awal-awalnya emang aku minjem desainer yang aku kenal aja nih. Iya, Terus akhirnya aku kenal, aku DM lah. Aku sempat DM para desainer-desainer besar gitu kayak Yogi Pratama, Hyun Chen. Aku Iya. dulu sempet dikenalin tapi aku belum deket kan, akhirnya aku DM halo Koko, jadi ya gitu aku ngobrol gitu, aku megang ini nih, mau nggak bantuin aku, mau nggak support aku gitu. Lama-lama udah jadi kenal, jadi percaya karena mungkin dia ngelihat stylenya Reva nih, oh oke, bisa nih diperhitungkan gitu. Kalau aku ngelihat Reva itu dari style kamu dan pastinya yang kamu dandanin banyak juga kan yang tadi kamu bilang monokrom, edgy gitu kan, seksi gitu kan. Pernah nggak ada artis yang minta, gue nggak mau begini, gue maunya seperti ini. Iya biasanya Request ada by request. by request kita discuss dulu. Oke. Aku misalkan nanya, kakak maunya gimana kak? Aku nggak mau ya kelihatan lengan gitu. Aku nggak mau nanti terlihat lengan aku besar, atau aku maunya pahanya aja yang kelihatan, atasnya nggak. Nah itu banyak. Kita biasa discuss dulu, baru aku cariin atau aku custom ke desainer. Oh kamu suka custom juga? Suka custom. Nah kan banyak juga nih 2 hari baru ngomong gitu kan, dia aku butuh 2 hari lagi. Nah itu kamu sakit kepala nggak tuh? Nah aku tuh lumayan salah satu stylist yang bisa diandelin pas dadakan. Oke. Karena aku juga pertama aku punya stok di rumah, aku punya kayak big studio di rumah gitu, isinya baju semua. Yang kedua emang aku punya satu temen desainer yang kalau buat tuh 1 hari jadi. 1 hari jadi? 1 hari jadi. Wow, amazing sih 1 hari jadi ya. Nah, kalau kita ngeliat perkembangan fashion sekarang kan luar biasa ya, Dek. Banget. Ya mungkin kamu lebih tahu dibandingin saya lah. Iya. So, pendapat kamu nih tentang dunia fashion saat ini dan di Indonesia dan penggemarnya, automatically selain selebriti kan, selebriti itu kan menjadi contoh buat kamu dandanin si A, tapi ekspektasinya kan nanti orang-orang lain mengikut kan. Bener. Nah, kalau kamu lihat perkembangan dunia fashion di Indonesia gimana? Sekarang tuh orang-orang tuh udah berani explore sih kak. Maksudnya tuh sekarang tuh juga ada banyak local brand, local designer. Ya setuju, bagus-bagus banget ya. Bener-bener bagus banget dan harganya juga masih affordable. Iya. Nggak kalah yang kayak misalkan sama yang merek-merek luar yang lain, mereka nggak kalah juga dan optionnya banyak banget dan kita bisa explore kak gitu. Jadi perkembangan fashion di Indonesia ini menurut aku sih pesat banget sih, apalagi sekarang orang-orang tuh udah yang Instagram kan. Iya, jadi lebih gampang aku mau ya. OTD, jadi orang tuh beli something tuh nggak untuk kayak dulu kan keperluannya aku ada acara, kalau enggak sekarang mah enggak kak. Sekarang aku mau OTD aja beli baju, ya kan? Bener. Sekarang tuh orang tuh ke fashion tuh udah segitu antusiasnya, udah tinggi udah ya. besar banget. Karena mereka merasa emang ya apalagi selebriti kita ngomong, walaupun sekarang orang biasa aja mau ada tampil di Instagram, they want to look good. Bener. Ya Sekarang kan? kan ada jenisnya lagi kak, ada selebriti, ada influencer, Betul. ada selebgram, Selebgram, betul. Jadi kayak mereka tuh berlomba-lomba juga untuk look good di Instagram, di social media gimana. Belum lagi kita nanti ada YouTube segala macam, Ya, itu kan betul. perlu banget. Perlu styling Perlu ya, styling. perlu semuanya styling. Jadi bener. tuh aku di calling tuh nggak cuma buat acara tertentu, jadi untuk kayak podcast YouTube juga kadang-kadang orang juga calling minta aku, ya. buat di styling. That's very nice. Berarti emang perkembangan fashion plus including the fashion stylistnya akan jauh lebih besar ya ke depannya ya. Dan sekarang banyak banget yang yang baru yang Iya. Bermunculan nih, yang kreatif banget, yang bagus-bagus banget sih. Bagus-bagus banget ya. Menurut kamu nih artis pendapat pribadi ya, ini nothing to judge maksudnya. Artis siapa sih yang menurut kamu tuh selama ini kamu suka banget stylenya? Yang identitinya tuh Iya. aku dan dia sama. Iya. 2 orang, Sofia Lacuba sama Cinta Laura. Iya, tapi Sofi kemana aku lihat pas photoshoot sama kamu kan, Iya. kalau nggak salah yang dia sempat bikin video, pecah sih, itu pecah. Ya sama Rory Ashari. Iya, gue sampai sayap. Iya, pakai angel. oh my god, I can't believe that it's Sofi. Iya. Gila. 51. Dan she looks amazing. Fabulous ya. Gila sih. Gila banget kan. Gila banget. Dan dia tuh mau explore, dia mau diapain aja kak, asal yang look good ya dia mau explore, dia mau. Pernah nggak sih kamu merasakan nih, kamu ngedandanin satu artis, kita nggak usah sebut nama lagi di sini, kok nggak nemu ya gitu, maksudnya
ada kan baju yang dipakai seseorang itu nggak enak aja terus gitu kan? Ada kan? Ada. Dipakai sama si ini ternyata bagus banget, pas kesini kok enggak diganti, kok Nah enggak. itu challenge-nya Kak. Nah itu challenge kamu, challenge-nya. biasanya kamu gimana tuh kayak gitu-gitu tuh? Kalau gini, kalau di challenge buat makeup artist tuh biasanya muka, wajah, Iya. bentuk wajah. Karena kalau aku tuh bentuk badan. Iya betul. Bentuk badan sama pembawaan sih Kak biasanya. Kalau pembawaannya tuh misalkan dia udah cantik banget parasnya, terus badannya juga bagus, tapi pembawaannya tuh kurang gitu. Pembawaannya tuh mungkin dia bongkok atau dia tuh kurang pede sama ininya, itu juga berpengaruh sama stylenya dia. Betul, gitu. Dan betul. itu challenge buat aku. Gimana cara aku pakein baju yang nyaman banget? Karena sebenarnya orang yang kurang pede itu harus nyaman dulu, Betul, harus nyaman dulu baru ya. terlihat keren. Jadi kalau udah nyaman itu otomatis dia tuh udah bisa membawakannya dengan enak gitu sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh kurang pede kan. Jadi emang harus Sebagian nyaman. ya, iya, Sebagian iya, iya. kurang pede. Jadi Tapi nyaman pernah dulu. gak sih kamu diprotes, kamu terus dandanin seseorang nih? Orang kan tahu kan, oke fashion stylistnya Reva gitu. Terus kok Reva gitu sih dandanin si artis A? Pasti ada dong mulut-mulut yang Ada banget deh. nah makanya itu kan lumayan kan nusuk Lumayan, kan, Kak. lumayan nusuk kan gitu. Kok dandannya begitu sih, bajunya kok gitu Ada, sih, si jadi artis gini. A, si artis B gitu kan? Pernah aku di-complain gara-gara photoshoot Oke. karena sebenarnya aku bukan menyalahkan pihak yang lain, cuma emang kita kan as a team, misalkan fotografer, makeup artist, fashion stylist itu harus nyatu. Betul. Gak bisa kayak makeup artist paling menonjol tapi fotografernya sama stylistnya kurang gitu. Nah harus nyatu semua. Jadi ada satu photoshoot yang aku ngurusin banyak orang. Karena fotografernya salah, jadi ya aku ke bawah-bawah gitulah intinya pokoknya. Tapi sempet didonder. Sempat. Oh sempat. Ya udah cuma itu pelajaran. Jadi aku kalau misalkan aku as a director, aku kan fashion stylist itu juga bisa jadi director Betul. sebuah project Kak. Betul. Jadi aku nanti pelajarannya kalau aku nerima sebuah project, aku nanya dulu who's the photographer, who's the makeup artist. Jadi aku bisa kontakkan sama mereka, aku bisa Bisa at least visi misinya satu iya, ya satu dulu, gitu kan. baru kita menghasilkan satu karya yang bagus gitu. Ada yang menarik dari seorang Reva nih. Selain menjadi fashion stylist, ternyata dia juga syuting loh, main film loh. Ketawa gede banget. Ada satu project, aku tuh boleh disebut gak sih project yang itu? Yang kamu 3 bulan jauh? 4 bulan. 4 bulan, boleh disebut ya, gak sih? Boleh aja sih, udah ada di IMDb juga. Oke, ada satu project, dia harus syuting dan meninggalkan dunia fashionnya selama 4 bulan bulan, guys, itu iya. lama loh. Oke, Dan itu dia menjadi salah satu orang India. Aku sebelumnya telepon Kak Sanjay dulu itu, Kak gimana sih how to ngomong Indian accent tuh gimana sih Kak? Ya udah kamu go with the flow aja kata Kak Oke, Sanjay. boleh cerita nggak sih awalnya kamu bisa mendapat tawaran itu dan bisa menerima tawaran itu? Awalnya itu aku ditelepon sama Kak Alexandra, Ya Alexander Gottardo, betul. Karena dia sempat nelfon aku juga kan, mencari look. Mencari Kebetulan look. secara konsep mencari Indian Indian look. look, Indian Oke, look. salah satunya Indian look. Mungkin ya aku terlihat seperti India kali ya Kak ya. Mungkin Kak Alex langsung inget aku, makanya aku dikasih ke produser. Ya. Akhirnya udah aku casting, itu dulu video Video, doang, ya, video video. casting. Jadi kita nggak ketemu face to face. Aku dikirim ke videonya, dikirim ke direkturnya, udah langsung Langsung dalam seminggu di-okein. langsung oke, langsung confirm. Nah, Schedule cocok. secara dialog di situ kan kamu berbahasa Inggris Inggris. dan India, enggak? Enggak, Inggris. Hanya Inggris. Tapi Inggrisnya harus ada aksen Indianya or no? Sebenarnya Enggak. sang director enggak, tapi kalau misalkan kita as a Bisa. actor kalau bisa ya bagus gitu. Kalau lo bisa masukin unsur Indian accent di dialog lo bagus banget gitu. Cuma namanya kita kan aku nggak belajar ya Kak ya. Jadi ya udah aku Englishnya tuh kayak gini aja gitu. Nah, di situ kan kamu selama 4 bulan tadi Iya, ya, 4 bulan dari performance. datang, karantina, reading sampai syuting, pengalaman baru pastinya kan. Oh, the first. Yes, ada grogi, takut, dan segala macam nggak pasti. Maksudnya gini, kamu syuting di antara orang banyak loh, gitu loh. Coba cerita dong. Kak,
you know, kayak aku nggak pernah sama sekali. Aku biasanya ngeliat belakang layar, aku lihat penampilannya, aktor aku udah gimana nih, oh udah perfect. Nah, aku nggak pernah kan. Sekarang aku yang digituin sama ada fashion stylist wardrobe di situ. Oke. Jadi kayak kebalik gitu loh. Kebalik. Jadi aku kayak in the front of the camera, aku bilang dulu sama the directornya, this is my first time, so jangan take it easy on me gitu. Jadi ya udah aku di directnya mereka halus banget. Oke. Jadi nggak yang terlalu parah gitu Kak. Directnya halus karena mereka tahu aku juga baru gitu. Enak kok directnya. Selama kurang lebih 4 bulan kamu di sana kan? Iya, Di salah November, satu kota Maret, di Batam ya. Yes, di Batam. Boring nggak? Kak, pertama aku harus quarantine 2 minggu. minggu, Iya. 14 hari. Udah itu aja udah boring banget, tapi view-nya depannya pantai langsung. Tapi itu yang enaknya itu sih, karena cottage-nya enak banget. Oke. Gitu. Iya Tapi kalau boring secara juga. lokasi, I saw it's like beautiful, Beautiful, ya kan? iya, Nah itu kamu iya. 2 minggu quarantine, dan Aku keluar ketemu direkturnya, kita ngobrol di meja bulat gini, dan ngobrolnya aja itu aku udah deg-degannya banget Kak, udah nervous banget, aduh besok mau ngobrol nih keluar kuarantin ngobrol sama sang director gitu. Jadinya aku nervousnya sih itu, tapi setelah kayak berjalan tuh udah enggak sih, aku syuting hari ketiga gitu juga udah biasa. udah enak banget. Karena kan preparationnya panjang Preparationnya kan? panjang dan banyak orang Indo kan, Oke. yang timnya ada banyak orang Indo, jadi aku juga enak gitu. Kalau semuanya orang Amerika agak bingung ya Kak, agak. Ini Refashion go internasional loh guys, sesuatu loh ya. Doain lah Kak, mudah-mudahan. Pasti. Nah, setelah kamu menjalani syuting dan fashion stylist, kalau suruh milih nih, sekarang milih mana nih? Tetap fashion stylist sih Kak. Tetap. Tetap fashion stylist, cuma I enjoy acting. Kayak enak aja gitu. Ternyata aku bisa gitu, bukan yang kayak kaku gitu. Ternyata kata sang director, my god you good on it. Kayak bagus sebenarnya. Karena kan emang disuruhnya nangis Oke. gitu. Kalau nangis mah gampang Kak. Oh bisa. Bisa kalau nangis doang. Oh, Tapi gitu. kalau misalkan aku disuruh kayak romantic scene gitu mungkin agak susah kali ya. Karena kan chemistry kan Iya, sama iya, pasangan sama kan. pasangan. Tapi sebenarnya actually itu lebih susah daripada kita harus nangis-nangis, marah-marah. Romantic scene tuh agak lebih susah sih Kak. Menurut aku ya. Kita mempunyai aktor baru loh Oh, sekarang. mampu. Refashion. Doain guys. Pasti. Terus apa sih yang menjadi kekuatan seorang Reva saat ini gitu? Kekuatanku Selama adalah kamu struggle dan to be in this position kan nggak gampang nih Dek, dengan kepercayaan dari orang-orang lingkungan kamu, dari apa yang membuat kamu keep. yang membuat aku keep adalah all my clients, all my friends, all my family. Kayak mereka tuh ngeyakinin aku dan mereka bangga sama aku. Jadinya itu yang membuat aku semakin kayak kuat lagi sih Kak. Banyak banget omongan kayak dari family, I really proud of you, my friends juga gitu. Now I see you, it's you know who you are right now gitu. Kayak itu yang menjadi power buat aku sih, kayak dukungan-dukungan itu. Kan aku juga sempet tahu lah, kita sempet bareng lama. Banget. Gimana kamu tuh sama keluarga juga agak panik, Yes, ya yes, kan? yes, Nah yes. sekarang they are always udah welcome. Support banget. Oh ya? Bener-bener support banget. That's Karena very emang mereka nice. tahu aku positif gitu, bukan Iya. yang aku kerjakan semua positif, bukan yang nakal-nakal kayak dulu kan ABG ya Kak, masih ketemu kakak di mana gitu kan. Dulu ya udahlah 20 tahun namanya ABG masih belum tahu arahnya kemana. Sekarang mereka udah tahu nih, oh si Reva arahnya ke sini, ya udah I support. Tapi secara pekerjaan dengan pandemi ini so far so good. Thank God dunia entertainment Jalan itu ya, puji jalan Tuhan ya. dari kita lockdown bulan Maret, bulan Mei juga kita udah jalan lagi. Udah 2 jalan. bulan dong di rumah tuh Kak kita. Iya, di Ya, rumah inget 2 bulan, Udah betul. habis itu bulan Mei kita Pelan-pelan maju ya. pelan-pelan ada iklan lah, callingan iklan. Oh, kok ada iklan? Tapi protokolnya keras banget. Iya betul Oh. betul. Sekarang semuanya kita menggunakan protokol kesehatan Yes, pastinya, mau semuanya. syuting, mau foto, mau Semua. iklan ya kan. Tapi ya pekerjaan tetap harus jalan Tetap karena harus kan kita jalan. butuh itu. Yes. Ekonomi juga harus jalan Benar. kan. Jadi waktu kena Covid tuh ya udah istirahat dulu, emang disuruh Iya, istirahat. betul, istirahat Aku 2 kali sebentar. kena Kak. Saya juga saya. Iya kan? Oh iya kita alumni ya. Alumni S2 saya. S2 udah melebihi yang lain. Tapi kita kayaknya udah S2 tuh udah kuat kayaknya ini. Insya Allah ya, maksudnya Mudah-mudahan. tetap jaga, tetap apa ya, tetap minum vitamin pastinya, tetap walaupun sekarang udah mulai Olahraga, longgar, tetap nge-gym ya, dong, tetap Kak. nge-gym, betul Harus. betul. Terus satu nih yang sensitif gue pengen nanya, cinta.
Kenapa tuh? Siapa sih pacarnya Reva sekarang? Nggak ada sih, aku nggak ada pacar, lagi nggak ada cinta sama cowok. Jadi bener-bener aku cintanya sama teman-teman dan keluarga aja. Tapi kan sempet tuh, aduh kayak jadi gua ngobrol nih, dibuka-buka Apa sih? dikit. Lagi kecintaan tuh, dia uring-uring dulu setengah mati dulu. kan. It's been like 2 years ago lah Kak ya udah. Iya, 2 years ago. 2 Sebelum years ago. pandemi lah Sebelum itu. pandemi, pas pandemi tuh ya udah fokus ke kerjaan sih, karir. Nggak ada sempet Kak, jadi gini, aku kerja, mau ketemunya kapan? Ya kan, jadi kayak udahlah mendingan Tapi nggak kan usah sekarang gitu. semuanya gampang, telepon, sosial media, chat. Iya sih, nah aku tuh love language aku tuh physical touch gitu loh Kak. Oke. Jadi aku tuh harus ada orangnya. Oh gitu. Kalau kayak cuma lewat handphone, lewat video call gitu, nggak ini Nggak sama aku. tertarik? Nggak ngaruh apa ya, nggak ngena gitu Kak. Aku harus Oh gitu. face to face, aku harus ketemu gitu. Sementara waktunya nggak ada. Jadi Waktunya nggak aku ada. sayangnya untuk keluarga aja sama all my family, all my friends. That's good. Rencana kamu ke depan nih, Dek. Ini kan maksudnya dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan semua dunia entertain. Kamu punya plan ke depan apa? Aku punya plan ke depan sih, 5 tahun ke depan aku harus punya usaha. Usahanya itu mungkin ada di bidang fashion atau mungkin ya kayak bidang yang orang lain nggak kepikiran gitu loh. Aku masih mau mikir sih. Misalkan kayak aku punya punya kontrakan, Yeah. aku punya kos-kosan kayak gitu-gitu sih. Aku mau di bidang yang orang nggak perlu promosi terlalu banyak gitu. Jadi Betul. kalau kayak gitu-gitu kan ya udah emang udah pemasukan income tiap bulan. ada, ya. Mungkin aku punya motor banyak buat digojek-gojekin kayak gitu. Aku pengen yang lebih usaha-usaha yang rakyat tapi pemasukannya juga bagus banget gitu. Yang mudah-mudahan semua terwujud. Amin, amin. Kalau melihat Reva Fashion bukan sebagai fashion stylist, sebagai apa? apa ya? Mungkin aku masih, tapi emang fashion sih udah di darah dan Kamu ya? aku sih Kak. Jadi kalau bukan di bidang fashion, mungkin aku jadi PR. Oh Aku iya. sekarang iya. jadi mungkin PR di hotel, mungkin aku PR di sebuah. Aku waktu itu udah pernah mau masuk ke salah satu gym terbesar di Indonesia as a PR-nya mereka Oh, gitu, gitu. head PR. Jadi udah ditawarin gitu, cuma ya kejeblosnya ke dunia fashion, jadinya udahlah aku tinggalin. Kamu memilih lebih ke fashion ya. Udah. Berarti you are good in both loh. Berbicara juga oke. Ya karena kan balik lagi fashion stylist juga kan tetap ada PR ini ya. Iya dong. Iya Kita kan? mempromosikan diri sendiri. Betul. Namanya ini kayak we are the CEO. Ini adalah usaha kita. Gimana kita promote ourselves to the clients. Betul, gitu. betul. So good luck Reva Thank you for so much. kedepannya. Pasti kita semua tetap Amin ya Kak. berhubungan ya, tetap Iya, iyalah, gitu kan. tetep. Kesan dan pesan kamu dong untuk yang nonton kita. Pokoknya kesan dan pesannya adalah kalau kamu ingin menggapai satu cita-cita atau satu tujuan nih, kamu mau, misalkan aku mau jadi fashion stylist, kamu harus fokus banget. Kalau kamu nggak fokus, berantakan. Fokus sama kamu tuh punya misi yang bagus sih untuk Betul. hidup kamu. Itu aja sih. Aku setuju banget dengan satu kata kamu tadi, fokus. Fokus. Dalam segala pekerjaan yang akan kita lakukan, kita fokus. Harus fokus. Kalau kita nggak fokus, berantakan ya. Berantakan, Walaupun sometimes kita too much ya gitu, Yes. tapi ya tetap satu fokus. Satu udah fokus aja. Oke, thank you so Thank much. you so much, udah Thank nih. you, udah. Cukup Singkat kan? ya? Singkat Cukup kan? nih. Singkat, jelas, Singkat, seru, jelas, padat. ketawa-ketawa ya kan? Yang penting kita sehat. Amin. Yang penting kita fun. Yang penting sehat, Kak. Yang penting sehat. Sekarang paling penting itu. Karena itu susah dan mahal banget. Sangat, sehat. sangat, Kita sangat, cari sangat. duit banyak, tapi kalau kita sakit kan Buat apa? Buat apa gitu. Betul. Mending Thank you for Thank you so today. much, Thank you so much. Hari ini kita berbincang-bincang seru dengan salah satu fashion stylist yang lagi kondang pastinya. Rai kondangan ya. Fashion. Kondangan. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share hari ini Hello Story bersama Rai Fashion. Thank you. Thank you Kak. Thank you Thank you. semuanya.